Di situ pasti jelas. Jadi kalau ingin penyertaan pasif misalnya si A dengan si B, ya, si B ini adalah ingin melakukan pembunuhan. Si A tahu. Kalau ingin ditentukan 340, pastikan rumusan pasalnya si A berkewajiban mencegah terjadi pembunuhan. Kalau nggak ada, nggak bisa si A itu dikatakan turut serta dalam delik pasif. Ya, ada nggak putusannya? Ada. Saya bisa ngutip misalnya bukunya Prof. Edi, guru saya yang mulia, guru tidak langsung, gitu kan. Karena saya sering ketemu menjadi penguji S3 di UGM. Beliau mengatakan ada kasus begini, ada penjaga gudang, dia berkewajiban secara hukum untuk memastikan gudangnya aman, gudang beras, ada kewajiban hukum, ya. Basisnya apa? Kontrak, ya kan. Kemudian sehari sebelumnya ada orang yang ingin mengambil beras di gudang. Bang, saya nanti malam mau ngambil beras. Ya kan? Padahal kewajibannya memastikan tidak boleh ada barang yang diambil. Ada kewajiban hukum. Dia bilang, iya, sudah ada meeting of mind di situ. Subjective on rahmati khairin. Kemudian pada malam hari, ketika si A tadi masuk ke gudang, si petugas ini tahu, tapi dibiarkan sama dia. Itulah kemudian diputus, dia juga turut serta dalam penyertaan tapi pasif. Kenapa? Karena dia punya kewajiban hukum. Artinya apa? Kalau orang ingin dilibatkan dalam penyertaan pasif, pastikan harus ada legal duty to act. Kewajiban hukum untuk berbuat. Kalau tidak ada, nggak bisa orang itu dikatakan sebagai terlibat dalam penyertaan meskipun dia tahu. Kenapa? Kan pasti akan banyak orang yang masuk penjara. Saya tahu. Yang tahu 100 orang, pelakunya 100 orang masuk semua itu. Artinya apa? It leads to unjust punishment. Itu akan berakhir pada pemilihan yang tidak adil. Makanya dibuat strict seperti itu yang mulia. Demikian. Terima kasih saudara ahli. Tadi terkait dengan 340. Waktu saudara 30 menit lagi. 30 menit. Waktu saudara 30 menit lagi. Iya, yang mulia. Silakan lanjutkan. Ya, saudara ahli, tadi dijelaskan soal 340 unsur-unsurnya, kesengajaan yang meliputi semua unsur. Pertanyaan saya terkait dengan pembuktian dalam perkara tersebut. Apakah cukup dua alat bukti membuktikan semua unsur sekaligus atau masing-masing unsur perlu dibuktikan oleh bukti dua atau lebih? Bagaimana menurut saudara ahli untuk konteks pembuktian ini? Silakan. Izin yang mulia, cara memahaminya adalah pahami rumusan deliknya. Apakah dia termasuk delik formil atau delik material? Kalau delik material berarti harus dibuktikan satu, telah timbul akibat berupa matinya korban, kan gitu toh? Buktinya apa? Berarti harus ada orang yang tidak bernyawa. Tapi tidak semua orang yang mati karena pembunuhan. Misalnya mati disampar geledek itu kan. Nah, itu karena alam gitu kan. Yang kedua, dicari perbuatannya apa? Oh, perbuatannya adalah karena ini, ditusuk gitu loh. Siapa alat buktinya? Saksinya ada enggak? Ya kan? Kalau kemudian terencana, ya tadi, apakah ketika memutuskan kehendak suatu yang tenang enggak? Apakah ada saksi yang melihat? Bagaimana ekspresi pelaku saat memutuskan? Apa motivasinya? Yang kedua adalah ada jeda waktu enggak? Yang penting bukan lama atau bukan sebentar, tapi apa? Situasi tenang, memikirkan segala sesuatunya itu kan. Karena bisa jadi, Moderman mengatakan bisa jadi rangkaian waktunya lama, tapi kondisinya menjadi apa? Emosi terus. Maka itu bukan 340. Kemudian misalnya harus ada ahli juga misalnya. Kalau dia misalnya dikatakan tidak tenang, apa buktinya? Ada anda ahli yang menjelaskan dia misalnya menangis misalnya. Kami orang hukum tidak tahu menangis itu sedih atau gimana kan? Pasti ada tes psikologinya. Dia bisa menjelaskan menangis karena konteksnya misalnya trauma, marah luar biasa, atau menangis karena dia ketawa-ketawa. Ada orang yang mohon maaf ketika bersin menangis. Ada. Tapi itu konteksnya bukan trauma kan? Maka siapa yang bisa menjelaskan? Ya ahlinya. Jadi alat bukti itu harus dikaitkan dengan karakter deliknya. Kalau material, maka harus keseluruhan ya. Keseluruhan. Apakah dengan demikian artinya untuk masing-masing unsur itu harus punya pembuktian masing-masing atau cukup satu bukti membuktikan seluruh unsur sekaligus? Harusnya dia dikaitkan dengan karakter. Kalau dia material berarti harus dikait akibatnya apa, perbuatan sebab apa, kemudian kesalahannya siapa. Baik. Kemudian terkait dengan pembuktian saudara ahli, apakah bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan dalam suatu perkara perlu juga dipastikan perolehan bukti termasuk admissibility bukti tersebut kaitan dengan sahnya pembuktian? Izin yang mulia, saya yakin yang mulia lebih paham dari saya anak kemarin sore yang mulia.
Makanya saya jujur yang mulia, mimpi apa saya bisa hadir ke sini? Saya orang kampung yang mulia, masuk TV ini kan. Saya jujur, kenapa bisa ke sini itu kan? Siapa sih saya ini kan? Orang kampung itu kan masuk TV itu kan. Tapi begini, 183 KUHP menjelaskan di situ bahwa hakim dilarang memidana. Dia normal larangan itu. Kecuali ada 2 alat bukti yang sah. Di situ ada 2 alat bukti kemudian sah. Sah itu 2. Sah cara memperolehnya, makanya ada namanya illegally obtained evidence, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Untuk mendapat pengakuan dipukul itu tidak boleh seharusnya. Yang kedua ada kesesuaian, makanya di situ kan jelas itu kan, harus ada kesesuaian antara satu saksi dengan yang lain, harus ada kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti yang lain, itu jelas di situ. Termasuk di situ adalah apa, profiling ada di situ. Itu yang saya kira perlu untuk dan itu ranahnya majelis. Bukan hanya saya, apalagi jaksa. Majelis akan menilai. Tetapi di situ adalah apa? Beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt berdasarkan perolehan bukti yang sah. Apabila dalam satu pembuktian, saudara ahli, yang lalu ada digunakan sebagai salah satu bukti dalam perkara ini adalah poligraf, tes. Keberatan yang mulia. Sebentar ya, saya hanya Apakah membacakan. ahli ini dihadirkan sebagai ahli pidana Ya. material Tidak. formil? Ini soal Lanjutkan sah atau dulu tidaknya sampai nanti majelisnya yang akan menilai. Iya. Lanjut. Ini formil dan material, tadi kita sudah tanyakan. Berdasarkan peraturan, ini kami bacakan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Di sini sebenarnya mengatur soal teknis standar operasi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa termasuk di dalam poligraf. Di halaman 13 disebutkan bahwa untuk tes poligraf harus dipastikan adanya hasil kesehatan, rekam psikologis, kemudian keadaan terperiksa yang tidak dalam keadaan tertekan. Apabila standar ini tidak dipenuhi pada saat untuk memperoleh hasil poligraf, untuk melaksanakan tes poligraf, apakah kemudian dalam konteks tadi yang saudara ahli jelaskan, admissibility evidence, bukti tersebut dapat digunakan atau tidak setelah apabila dia tidak berkesesuaian dengan aturan yang seharusnya? Itu dasar hukumnya apa? Bentuknya apa? Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Kalau mau taat asas harusnya hukum acara diatur di undang-undang. Kalau artinya apa? Itu nggak mengikat harusnya. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligrafnya. Kenapa? Dia dasarnya tidak undang-undang. Jadi di dalam hukum HAM ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia, termasuk mengatur hukum acara. Maka nanti pertanyaan kemudian dia nanti, mohon maaf saya awam, saya mau nanya aja, nanti dia hasilnya bentuk apa? Keterangan saksi kah, surat kah, atau ahli kah? Atau 2. bukti elektronik? 2. Laporan yang disampaikan dalam bentuk hasil tes poligraf, dalam bentuk scoring, kemudian ahli yang melakukan pemeriksaan juga dihadirkan memberikan keterangan. Hanya pada saat pengambilan keterangan faktanya, tidak diikuti prosedur sesuai dengan peraturan, karena ini dilakukan oleh kepolisian sebenarnya. Di dalam hukum pidana ada namanya unlawfully obtained evidence. Jadi kalau ingin alat bukti itu sah, harus ada 2. 1, caranya sah, ikuti prosedurnya. Yang kedua, materi juga sah. Kalau di situ jelaskan teknis seperti ini, ikuti itu. Kalau tidak diikuti, bisa jadi hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak valid. Baik, terima kasih, saudara ahli. Kemudian, dalam satu perkara pidana, ini saya mungkin bagian terakhir nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Apabila dalam surat dakwaan, tadi konstruksinya 340, harus dibuktikan secara lengkap semua lewat bukti-bukti. Kalau kemudian bukti-bukti tersebut tidak dapat mencocoki unsur delik yang didakwakan, apa konsekuensi hukumnya terhadap dakwaan? Di KUHP kan dijelaskan, tadi kan minimal 2 alat bukti kemudian hakim yakin. Jadi kan keyakinan hakim basisnya 2 alat bukti yang sah. Jadi hakim tidak boleh yakin dulu baru dicari alat buktinya, tidak boleh itu. Artinya apa? Hakim itu baru yakin setelah semua alat bukti yang sah, minimal 2, terungkap di persidangan. Nah, termasuk misalnya keterangan saksi di situ, jelas di situ. Harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Termasuk kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. Itu clear di KUHP-nya. Baik. Artinya apa? Yang menilai adalah hakim. Kalau saya, itu seharusnya tidak boleh. Kalau misalnya ada satu saksi, isinya tidak berkesesuaian dengan saksi yang lain. Harusnya apa? Itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti. Baik. Saya mau tanya terkait dengan pernyataan ahli tadi. Satu saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian
dinilai sebagai justice collaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan? Meloncat nanti Pak ini Pak. Baik begini, gimana ya? Nggak, gini kita guyon aja Pak. Saya jujur tegang karena masuk TV Pak. Ini orang kampung masuk TV itu. Jadi begini, Undang-Undang 31 2014 itu menjelaskan di situ. Ada namanya saksi pelaku, istilah kita GC, Justice Collaborator, ya kan? Orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ, ya. Di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya. Dia bukan pelaku utama. Nah sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh. Justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 ayat 1 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena itu dalam turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Kenapa? Dia meeting of mind bersama-sama, melakukan sepakat, bekerja sama sengaja. Jadi tidak mungkin ada pelaku utama pada turut serta. Yang mungkin apa? Pembantuan. Yang mungkin apa? Misalnya apa? Menganjurkan, memungkinkan. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika. 2. Terorisme. 3. Korupsi. 4. Pencucian uang. Banyak di situ. Perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Masalahnya di mana? Di pasal 5 ayat 2 penjelasannya itu tentang tindak pidana apa yang membolehkan orang ditetapkan sebagai GC diputuskan berdasarkan keputusan LPSK. Saya cek di webnya belum ada itu. Artinya apa? Harus dimaknai bahwa undang-undang ini ditujukan kepada kejahatan-kejahatan serius yang potensi balas dendam, potensi pelaku yang tadi mengungkap itu tidak aman, itu besar. Sehingga tidak untuk semua kejahatan. Baik, tadi belum dijawab soal nilai keterangannya. Apakah keterangan tadi soal JC itu kemudian punya nilai yang berbeda walaupun dia tidak berkesesuaian, atau konteks dalam pembuktian tetap harus dibuktikan adanya kesesuaian dengan keterangan dan bukti yang lainnya? Bagaimana? Kalau mengacu kuhap harus dibuktikan kesesuaian. Selebihnya majelis hakim yang akan menilai. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia. Ya, saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara ahli Pak Mahrus, terdakwa juga didakwa oleh pasal Undang-Undang ITE gitu ya. Pasal 48 dan pasal 32 dengan konstruksi nanti ada pasal subsidiarnya lagi, obstruction of justice. Apakah Undang-Undang ITE memang dimaksudkan untuk menjerat para pelaku obstruction of justice bagaimana yang dimaksud dengan KUHP? Baik, saya jelaskan begini Yang Mulia, biar mudah memahaminya. Di dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa kategorisasi tindak pidana. 1. Illegal content, konten ilegal, hate speech, pornografi di situ, kesusilaan, pencemaran nama baik. Itu diatur di mana? Pasal 27, 28 junto pasal 45, 46. Itu namanya illegal content, konten ilegal. Yang kedua adalah illegal access di situ. Apa itu? Misalnya masuk ke dalam sistem informasi tanpa izin. Itu nanti pasal berapa? Kalau nggak salah pasal 46 junto pasal 30 gitu kan. Wah, ada lagi apa? Illegal interception, penyadapan secara ilegal, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi apa? Data interference, mengubah, merusak data, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada system interference. Kalau yang data tadi ada pasal 32 itu loh. Dia delik formil. Kalau sistem interference itu konteksnya virus. Karena dia sistem interference apa? Dulu
mohon maaf yang mulia, sebelum undang ITE ada, kita karena pernah dengar dulu itu 2004 website KPU dibobol hacker, dirubah itu tampilannya, itu namanya apa? Sistem interference. Dan dia virus, pasti dia masukkan. Kemudian ada misalnya virus love bug di Hong Kong itu. Virus itu muncul dalam 1 jam, banyak ribuan jutaan komputer yang rusak. Artinya apa? Pasal 33 junto pasal 49 itu delik material. Kalau tidak timbul akibat nggak bisa. Yang terakhir, di dalam hukum pidana ada namanya tat bestan masihke, ada wesensau. Apa itu bedanya? Di dalam hukum pidana, dalam konteks tan bestan, suatu perbuatan itu terbukti kalau unsurnya terbukti. Ya, ini perkembangan lama. Sudah ditinggalkan sekarang. Apa itu wesensau? Perbuatan terbukti tidak saja karena unsurnya terbukti, tapi perbuatan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang dibentuk. Jadi undang-undang itu dibentuk untuk ITE. Jadi kalau misalnya pakai obstruction of justice pakai 33, kayaknya agak jauh juga karena dia bukan virus sih. Dia virus sebetulnya. Caranya apa? Ya tepatnya pakai KUHP, jangan pakai undang-undang ITE. Tuh, kenapa? Karena dia konteks pembuktian yang mulia. Di undang-undang ITE mengatur bukti elektronik di situ. Dan harus diingat, bukti elektronik di Undang-Undang ITE itu hanya berlaku pada Undang-Undang ITE. Tidak bisa digunakan untuk perkara pidana umum. Apa asasnya? Exceptio format regulam. Ada itu. Makanya kalau kita menjelaskan, saya bisa menjelaskan di sini. Saya melakukan mapping yang mulia. 1, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu. Tentang tipikor, pasal 26A besar. Mengakui itu, bukti elektronik sebagai bukti petunjuk. Yang kedua, Undang-Undang 15 2003, terorisme. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, perdagangan orang. Ada itu. Yang keempat, Undang-Undang ITE 11 2008, 19 2016 mengaku itu. Pasal 5 ayat 2, pasal 44, ada pasal 43, Undang-Undang yang baru. Kemudian apa lagi? Undang-Undang tentang 32 2009. Kita lihat bisa baca pasal 96 di situ. Jadi ITE. Kemudian apa? Undang-Undang 35 2009. Jadi banyak undang-undang yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti. Cuman apa kesimpulannya? 1, undang-undang itu alat buktinya hanya berlaku pada undang yang bersangkutan. Tidak boleh perkara pembunuhan itu atau pakai KUHP menggunakan undang ITE, nggak bisa. Yang kedua, hanya undang-undang tipikor yang mendudukkan, memposisikan bukti elektronik sebagai perluasan bukti petunjuk. Sehingga kalau saya ya agak keliru kalau kemudian itu dihadirkan oleh jaksa KPK. Kenapa? Karena bukti petunjuk itu hanya digunakan oleh yang mulia majelis hakim berdasarkan pasal 188 KUHP. Makanya dia harus hati-hati bukti petunjuk itu. Kenapa? Karena dia indirect evidence, bukti tidak langsung. Maka itu karena harus menggunakan apa? Kebijaksanaan, kecermatan hakim. Jadi dia menggunakan apa? Di sini. Maka sebisa mungkin kalau saya alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Kenapa? Karena ini menyangkut apa? Pemidanaan, perampasan nyawa. Ada orang bahkan bisa masuk penjara hanya karena alat buktinya yang tidak terang. Maka di sini kemudian KUHP menjelaskan bukti petunjuk harus digunakan secara arif dan bijaksana oleh majelis. Demikian. Jadi bisa nggak Pak? Misalnya tadi, waktu saudara 15 menit. Okay. Baik, bisa nggak Pak? Ini pertanyaan terakhir saya. Bisa nggak hasil uji poligraf tadi itu dikaitkan dengan undang-undang ITE dipakai sebagai alat bukti elektronik? Tidak bisa, itu melanggar asas exceptio format regulam. Kehususan yang ada diatur di undang-undang berlaku undang-undang itu aja, jangan yang lain. Kalau terkait obstruction of justice dalam KUHP bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini agak lama diskusinya nanti ya kan. Ya. Ringkas saja Pak. Ya itu kan sebetulnya biasanya post-factum kan. Setelah ada kejahatan dia berusaha melakukan penghilangan jejak, merusak apa itu kan. Ke situ aja. Cuma kan di situ deliknya delik material. Memang ahli debat ini, apakah formil material? Ada yang mengatakan itu material. Kenapa? Karena kalau tidak rusak berarti tidak akan hilang jejak itu. Gitu. Ada yang mengatakan formil. Ini kita diskusi saja. Monggo aja nanti kalau saya itu material harus timbul akibat. Tapi biasanya dia post factum. Setelah orang melakukan kejahatan, kemudian dia menghilangkan jejak dengan apa misalnya. Berarti bisa disimpulkan nggak Pak? Apakah semua orang yang melakukan kejahatan terus menyembunyikan barang bukti? Karena naturalnya kan pelaku kejahatan akan menyembunyikan ya Pak ya. Kemudian diancam dengan pasal itu tuh bagaimana menurut Bapak?
Kalau saya begini, pertama tidak semua orang itu ketika ya dia natural sebetulnya sih. Karena tapi ini tidak mutlak ya. Karena di Madura itu dalam konteks Carok dia tidak menghilangkan. Dia justru ketika membunuh datang dia ke polisi itu. Saya Pak pelakunya itu kan. Jejaknya bukan hilang, tampak secara terang benderang. Itu saya. Lanjutkan lagi. Saudara ahli, saya ingin mempertegas beberapa hal saja. Melanjutkan yang tadi disebut kalau soal obstruction of justice itu post factum ya. Artinya setelah perbuatan dilakukan. Nah, ini kesannya bertentangan dengan prinsip perencanaan, di mana perencanaan harus disusun sebelum perbuatan dilakukan. Jadi bisakah seseorang dijerat melakukan pembunuhan berencana, tapi salah satu argumentasi dalam berencana itu adalah perbuatan-perbuatan yang juga didakwa dengan obstruction of justice. Apakah itu saling bertentangan? Begini, kalau misalnya konteks pasal 340 ya, menghilangkan jejak itu harus timbul di awal, bukan di akhir. Jadi kalau misalnya begini, kan ada dua kemungkinannya. Setelah korban mati, pelaku melakukan rekayasa, kan gitu toh? Tapi rekayasa itu sebetulnya dari awal, sejak dia memutuskan kehendak ada jangka waktu. Tapi bisa jadi setelah korban meninggal dia timbul untuk melakukan rekayasa. Maka kalau faktanya seperti itu tidak bisa dia dikatakan perencanaan. Kenapa? Karena itu dua kejadian yang berbeda. Yang pertama adalah memang pembunuhan yang direncanakan, misalnya kalau memang memenuhi 3 unsur tadi. Yang kedua, karena dia misalnya korban sudah meninggal, kemudian dia apa? Bisa jadi kan responnya ternyata, gimana nih, gitu kan. Kemudian dia hilangkan itu. Nah, maka ada dua niat yang berbeda di situ, sehingga apa? Dia dua delik. Tidak bisa dikaitkan bahwa setiap ada upaya untuk menghilangkan jejak, lantas dikatakan bahwa itu pembunuhan berencana, tidak bisa. Kenapa? Harus dilihat. Yang tadi 3 tadi itu ya, memutuskan kehendak, tenang, ada jangka waktu dan perasaan tenang. Oke, terima kasih ahli. Berikutnya terkait dengan pembuktian berencana tadi. Itu kan harusnya sejak awal sudah dibuktikan adanya 3 hal tadi dan dalam keadaan tenang. Nah, pertanyaannya ini menyambung pertanyaan tadi terkait dengan kedudukan alat bukti, satu saksi dan prinsip beyond reasonable doubt. Saya ingin menegaskan saja, apakah aspek perencanaan atau unsur apapun dalam 340 atau 338 bisa hanya menggunakan satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan bukti atau saksi yang lain. Ini kan asas umum bahwa kalau hanya ada satu saksi dan keterangannya tidak berkesesuaian, dia tidak layak dijadikan sebagai alat bukti. Berarti kalau itu digunakan sebagai alat bukti bisa kita sebut itu alat bukti yang tidak valid secara hukum. Di situ 183 2 alat bukti yang sah. Nah, kalau saksi satu mengatakan dia kejadiannya jam 5, yang satu jam 7, udah nggak sesuai. Berarti apa? Dia ditolak sebagai alat bukti. Saudara ahli, saya ingin menegaskan soal poligraf tadi. Sebagai ilustrasi, poligraf dilakukan oleh penyidik di Polri, dan ketika melakukan tes poligraf tersebut, tentu penyidik harus mematuhi aturan yang berlaku di internal Polri. Yang tadi disebut peraturan kepolisian, yang ada juga yang menyebut itu SOP dan prasyarat poligraf bisa dilakukan. Saya ingin menegaskan saja, kalau ketika penyidik melakukan bersama ahli melakukan tes poligraf tersebut melanggar aturan yang seharusnya mereka jalankan di peraturan polisi, apakah itu berkonsekuensi terhadap validitas alat bukti poligraf tersebut? Yang pertama, kalau dasarnya perkap, dia nggak boleh itu jadikan dasar untuk menetapkan orang jadi tersangka, karena dasarnya harus undang-undang. Hukum acara tidak boleh diatur di perkap. Artinya apa? Dia nggak valid itu. Dasarnya aja nggak valid itu kan. Apalagi kemudian dalam prakteknya ternyata tidak diikuti apa yang diatur di perkap. Sudah double tidak valid namanya itu. Tidak valid karena dasar hukumnya tidak valid, kan dia bukan undang-undang. Yang kedua ternyata dalam praktek disimpangi yang diatur di situ. Namanya double invalid namanya itu. Double invalid ya. Itu versi saya aja yang mulia itu. Nah, capek itu saya yang mulia nih yang mulia. Berikutnya saudara ahli ini terkait justice kolaborator. Saya ingin menegaskan saja,
Tadi kan saudara ahli sampaikan gizi ini riwayatnya dan pengaturannya sebenarnya untuk kejahatan luar biasa seperti itu. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice kolaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338? Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan, dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana dijelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiariej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau, gitu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Enggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi, berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawking. Kalau yang berlebihan. Nah, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang menganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif. Karena pemberian sesuatu, karena apa, misalnya karena kekuasaan misalnya, itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya, melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A, misalnya gini, si A, saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Itu namanya manipulator, bukan witlocker. Oke. Saudara ahli, karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat. Bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa korban pembunuhan tidak akan mungkin mati dua kali ya, tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati dua kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Pasti ada itu. Gimana cara membuktikannya? Ya ahli. Ahli siapa? Ahli yang berkompeten tergantung perkara. Misalnya kalau pembunuhan, ada racun enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ada penembakan enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ini konteksnya adalah kausalitas misalnya, nah ini menarik. Karena begini,
Karena dalam beberapa putusan pengadilan, hakim itu masih menggunakan teori yang sudah tidak adil digunakan. Apa? Teori conditio sine qua non. Itu masih digunakan sekarang. Apa? Mengatakan perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab nilainya sama. Nah, contohnya apa? Putusan Habib Rizik. Saya meneliti majelis, sudah saya publikasikan di Jurnal Fakultas Hukum UI 2022. Saya meneliti bahwa dalam perkara itu hakim menggunakan teori conditio sine qua non. Itu teori tidak adil. Kenapa? Karena kalau kemudian teori digunakan, semua orang masuk penjara. Misalnya gini, saya ingin membunuh si A. Caranya gimana? Saya beli bensin, ya kan? Kemudian setelah beli, saya datang ke si A, kemudian saya siramkan bensin ke tubuhnya. Tapi sebelum saya menyiramkan bensin, saya beli apa? Beli korek. Kalau mengikuti teori kondisio, maka perbuatan yang harus dinyatakan sebagai sebab bukan hanya perbuatan saya, tapi apa? Penjual bensin juga harus kena. Kenapa? Saya bilang, kalau saya tidak membeli bensin, nggak mungkin orang itu mati, Pak. Yang kedua misalnya, bukan saya juga, Pak, penjual korek harus dikenakan, Pak. Kenapa? Karena kalau bensin disiramkan, korek tidak ada, nggak mungkin korban mati. Itu yang saya katakan bahwa ini menyamakan antara perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Harusnya apa? Harus ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan perbuatan ini yang langsung mengadakan perubahan terhadap timbulnya akibat berupa matinya korban. Dikaitkan penjelasan saudara ahli tadi, kalau dikaitkan dengan aktor utama. Nah, saya ingin menggali lagi soal aktor utama. Dalam peristiwa pembunuhan itu kan ada faktor penyebab kematian. Apakah karena racun, karena peluru, atau karena faktor yang lain. Nah, dikaitkan dengan aktor utama, karena dakwaan ini adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tadi saudara ahli juga sudah jelaskan ada 3 bentuk pelaku di sana, mulai dari pelaku yang menyuruh lakukan dan yang bersama-sama melakukan. Nah, saya ingin fokus pada karakter pelaku. Apakah pelaku yang menyebabkan secara langsung kematian itu terjadi, itu bisa dikategorikan sebagai aktor utama dalam pembunuhan? Saya tadi mengatakan kalau dalam konteks turut serta itu nggak ada aktor utamanya, karena kemungkinan kerjasama kan ada 3. 1, setiap orang memenuhi semua unsur, dan ini tidak mungkin terjadi pada pembunuhan. Kan tidak mungkin ada korban mati sampai 3 kali, pasti hanya 1. Yang kedua, bisa jadi yang memenuhi unsur hanya 1, yang lain tidak. Cuman ini walaupun yang tidak, itu ingat ini double offset. Jadi kesengajaannya sudah dibangun di awal antara tiap-tiap pelaku itu. Kalau ternyata itu bukan turut serta, karena tadi kan kita juga bertanya, misalnya dalam bukti tidak ditemukan adanya meeting of mind, tapi ada orang mati dan disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Apakah orang yang melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian itu bisa disebut aktor utama dalam konteks sebagai pelaku di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Berarti itu konteksnya bukan turut serta, dia pleher. Pleher, kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab timbulnya akibat. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih contoh yang mulia, pelakunya 2 ini. Ternyata tidak terbukti ada meeting of mind antara A dengan B, kan tidak mungkin ya turut serta. Kemudian ternyata yang menembak si A, ya si A itu pelakunya. Si B harus bebas. Kenapa? Karena turut sertanya tidak terbukti, padahal konteksnya meeting of mind. Kalau si B juga ingin dikenakan, pastikan ada meeting of mind antara A dan B. Harus ada itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya yang terakhir ya. Terakhir ini. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa motif itu wajib dibuktikan, gitu ya, benar ya, saudara ahli, dan dikaitkan dengan untuk melihat apakah kondisi tenang itu terpenuhi atau tidak. Nah, saya ingin bertanya, menghubungkan dengan penjelasan awal saudara ahli tadi. Saudara ahli mengatakan bahwa unsur dengan sengaja adalah bagian dari unsur delik yang dicantumkan secara eksplisit di pasal 338 dan 340. Sehingga Boleh minum nggak? saudara ahli yang mulia, Saya boleh minum Silakan. ya? Oke, silakan. Mohon maaf, Pak. Ya, izin yang mulia, saya tunggu Ya. ahli minum dulu. lanjut. Jadi
Unsur dengan sengaja dicantumkan secara eksplisit sehingga wajib dibuktikan. Nah, yang ingin saya gali, sengaja di 340 kan dolus premeditatus dengan uraian yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sengaja di 338 itu berbeda dengan 340. Nah, terkait dengan motif, apakah motif menjadi bagian dari proses pembuktian dengan sengaja ini? Motif itu konteksnya, kalau 340 konteksnya unsur dengan rencana terlebih dahulu apa? Memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ketika seseorang memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa, itu kan pasti ada motifnya. Itu harus dibuktikan. Kenapa? Untuk memperjelas apakah kondisi batin kejiwaan pelakunya memang situasinya tenang. Siapa yang bisa menjelaskan? Ahli yang kompeten. Pasti bukan saya. Itu aja. Kalau di 338 pembuktian motif posisinya di mana? Itu dia dengan sengaja. Cuman kalau 338 ada motif, cuman dia tidak dalam konteks jeda waktu berpikir tenang, kan dia spontan. Misalnya begini, ada orang yang lihat, ada putusan majelis yang saya baca itu ada 2011 itu kan. Dia melihat apa? Istrinya melihat orang lain ada di dalam kamar bersama istrinya. Langsung dia spontan, langsung diambil parang, dipenggal lehernya. Apa motifnya? Dia menganggap saya merasa dilecehkan kehormatan saya. Tapi itu tidak sengaja, tidak rencana, sengaja iya. Kenapa? Karena emosi memuncak, dia langsung diambil parang, lari cari parangnya, dia nggak mempersiapkan, langsung ditebas. Hakim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana. Kenapa? Karena motif, kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu. Ini masih berhubungan, Yang Mulia, sedikit lagi. Bisakah saudara ahli menjelaskan apa yang dipaparkan tadi dikaitkan dengan prinsip atau konsep constraint morale? Oh, itu apa? Victimologi ya, tentang victim participation to crime ya. Biasanya begini, di dalam kajian victimologi, kadang-kadang itu korban memberikan andil bagi terjadinya kejahatan. Itulah kenapa kemudian dalam putusan yang saya baca itu, ketika korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan, misalnya pelaku itu membunuh korban karena merasa kehormatannya dinudai. Dalam putusan hakim itu 2011 majelis, itu ternyata menjadi alasan yang meringankan. Di dalam putusan itu, secara asas memang memungkinkan. Dan karena dalam banyak tindak pidana itu justru yang membuat terjadinya kejahatan itu tidak hanya karena dari pelakunya, tapi karena ada respon dari korban. Misalnya apa? Mohon maaf ini biar tidak kaku, misalnya ibu-ibu kalau ke pasar padahal membeli ikan, yang dibawa apa? Tas branded 300 juta padahal mau ke pasar. Kemudian apa? Dipakai lagi kalungnya di sini, kalau jalan tangannya apa? Agak kaku gini-gini gitu kan. Sehingga apa? Orang itu termotivasi. Oh, ini loh. Ini adalah apa? Mangsa saya. Artinya apa? Ketika ada orang misalnya mengambil secara paksa, bilang si ibu, sebetulnya ada andil dari si ibu. Kenapa dia ke pasar pakai jewelry yang mahal-mahal gitu. Itu konteks namanya victim participation to crime. Cukup ya? Oke, terima kasih. Baik, pada jaksa penuntut umum kita berikan waktu 30 menit untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Ali, tadi saudara menerangkan terkait motif, bahwa motif ini adalah suatu hal yang sangat perlu dibuktikan. Karena jika tidak ada motif adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Menurut pendapat ahli, pembuktian motif ini apakah berhubungan dengan kaitannya terkait dengan untuk kepentingan dalam konteks kebijakan pemidanaan atau terkait dengan hubungannya dengan masalah terbukti tidak terbuktinya suatu unsur delik yang didakwakan? Itu bisa dua. Satu bisa konteks terbuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan itu berimplikasi kepada apa? Kepada pemidanaan. Dalam putusan yang saya kaji, ada kasus di mana motifnya karena ingin membela kehormatan istri. Istrinya ternyata diperkosa, kemudian dia berpikir secara tenang. Jadi tidak gegabah, dia masih nunggu beberapa saat, kemudian dia masih mencari alat apa yang pas digunakan untuk menghilangkan korban, ya kan? Kemudian di pengadilan ternyata satu, itu menjadi salah satu faktor menyatakan bahwa terencana terbukti. Yang kedua, bisa jadi motif itu menunjuk kepada sikap kebatinan pelaku saat memutuskan situasi dalam tenang. Artinya apa? Bisa jadi karena motifnya ini maka kemudian pelaku emosi. Seperti itu. Gimana cara menunjukkan? Silakan datangkan ahlinya. Apa
apa perkataan ahli psikologi terkait itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena seperti itu motifnya, maka kemudian hakim dalam putusannya itu dijadikan sebagai faktor yang memperingan pidana. Itu ada putusannya 2011. Ya, Itu ada dua itu. menjadi hal-hal yang memperingan pidana. Baik. Dalam suatu kasus, ya kan, ada juga kemungkinan bahwa seseorang pelaku itu tidak mau mengungkapkan motif karena sebagaimana pendapat ahli tadi, itu dapat memperberat atau memperingan sehingga dia menyembunyikan motif yang sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi di dalam perencanaan, syarat-syarat perencanaan yang sebagaimana telah saudara ahli jelaskan tadi, ada beberapa poin. Dia memutuskan kehendak dengan tenang. Terus kemudian dia mengetahui akibat yang akan dilakukan, yang timbul dari yang akan dilakukan, dan seterusnya. Nah, jika kemudian dia menutupi motif tersebut, tetapi syarat-syarat perencanaan itu terpenuhi, bagaimana menurut pendapat ahli? Pertama, kalau misalnya pelakunya menutupi motif, kan bisa dicari alat bukti yang lain. Apakah ada alat bukti yang lain yang menjelaskan bahwa memang meskipun pelaku menutupi motif, tapi ahli menjelaskan motifnya ini, ya kan? Kemudian nanti dilihat apakah dari keterangan ahli tadi motifnya ini, kemudian dilihat apakah dengan motif itu kemudian pelaku masih berpikir secara tenang. Kalau ternyata masih berpikir secara tenang, itu perencanaan. Tapi kalau ternyata berdasarkan penilaian ahli, pelakunya tidak menyebutkan motifnya seperti apa, tapi ahli mengatakan motifnya ini, disimpulkan bahwa dalam saat itu pelaku tidak dalam kondisi tenang ketika memutuskan, ada misalnya trauma luar biasa, ada tes psikologinya, maka dalam konteks ini perencanaan pasti tidak akan terbukti. Baik, kita ilustrasikan contoh ahli. Seseorang itu mempunyai ada suatu kebencian terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan ahli, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario, mempersiapkan apapun tindakan-tindakan yang agar perbuatan itu tidak diketahui. Nah, dengan demikian apakah menurut ahli tetap harus motif itu menjadi suatu hal yang digunakan pembuktian unsur, padahal dari alat bukti yang kita peroleh semua unsur-unsur bestandel delik dalam suatu delik patril pasal 340 itu sudah terpenuhi ahli? Tidak, kan saya menanyakan apakah pendapat ahli bagaimana? Ya, silakan dijawab. Biar nanti majelis yang akan menilai. Baik, majelis, mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kalau tidak, kalau ingin Mungkin clear, ahli, saya tidak hanya mengatakan saya jelaskan mempersiapkan dulu. alat saja. Gini aja, kalau Bapak bicara saya diam. Siap, ahli. Kalau saya bicara Bapak diam. Lanjut ahli. Saya di sini bukan ahli ya. Saya bukan saksi, saya ahli. Sehingga saya tidak punya kepentingan dengan perkara ini ya. Baik. Jadi kita saling menghormati aja. Kalau saya bicara Bapak diam, semuanya diam. Kecuali misalnya majelis mengatakan ini. Oke. Silakan ahli. Tapi kalau Bapak yang berbicara, saya akan diam. Biar kita fair saja. Oke. Prof. Andi Hamzah mengatakan mempersiapkan alat itu tidak identik dengan merencanakan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu mempersiapkan alat, tapi situasi batinnya tidak dalam situasi tenang. Maka merencanakan sesuatu pasti dalam konteks pasal 340 harus dalam kondisi kejiwaan yang tenang. Maka kalau misalnya bagaimana kalau motif tidak dibuktikan? Oke. Kalau itu diikuti, apakah ada alat bukti yang lain yang bisa menjelaskan bahwa memang kondisi pelaku baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, ada perasaan tenang enggak? Dan alat bukti itu harus confirm satu dengan yang lain. Kalau ada satu alat bukti yang dia confirm, berarti itu meragukan. Misalnya begini, saksi mengatakan, enggak Pak, itu dia biasa-biasa saja. Tapi ahli mengatakan berdasarkan psikologi, enggak, dia psikologinya dalam kondisi apa? Tidak tenang, ada trauma. Berarti ada alat bukti yang saling tidak confirm.
maka sulit disimpulkan bahwa terjadi perencanaan dalam konteks ini. Itulah kenapa kemudian perencanaan itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai, baik saat memutuskan kehendak, ada jeda waktu, kemudian ada pelaksanaan. Baik ahli, yang saya tanyakan tadi adalah pada ahli, ini apabila ada kesempurnaan terkait dengan syarat-syarat yang saudara ahli sebutkan tadi, saya tidak hanya mengatakan membatasi pada alat, tapi semua, artinya syarat-syarat daripada unsur persanaan itu teman-teman, interval waktu, kehendak, dan timbul akibat yang dia ketahui. Nah, tapi kemudian ada kesulitan untuk membuktikan motif, tapi semua unsur di dalam bestandel delik dan pasal 340 itu bisa dibuktikan, ya kan? Apakah ini kemudian menurut pendapat ahli tetap menjadi tidak bisa dibuktikan dalam perkara ini? Dalam putusan pengadilan itu ada dua majelis. Satu, ada yang mengatakan motif wajib dibuktikan karena itu berkaitan dengan keputusan kehendak dalam susunan. Meskipun seperti itu, ada beberapa putusan yang dalam perkara itu motifnya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah kenapa kemudian karena tidak jelas, yang saya baca itu hakim tidak menyimpulkan adanya perencanaan. Kenapa? Yang dibuktikan adalah dia ternyata tidak dalam situasi tenang. Jadi di sini motif itu berkorelasi dengan ketenangan kejiwaan pelaku baik saat memutuskan, ada jeda maupun dalam pelaksanaan. Tetapi dalam perkara-perkara tertentu seharusnya, ini saya bicara tentang yang normatif, ya harus ada didatakan ahli yang bisa memastikan apa motif pelaku melakukan kejahatan. Yang kedua, apa alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa kondisi kejiwaan pelaku adalah dalam situasi tenang. Jadi harus ada di situ. Dan harus saling confirm satu dengan yang lain. Itu aja dari saya. Jadi ketegasan ahli ya. Apakah kemudian dengan dia tidak menyembunyikan suatu motif ya? Apakah menurut pendapat ahli ini menjadi bagian juga bahwa tidak bisa membuktikan ketenangan tadi? Bisa saja ahli, ya kan? Dia sembunyikan motif. Tetapi kemudian dia melakukan itu dengan ada ketenangan gitu loh. Karena dia menyembunyikan motif agar ya tadi salah satu syarat bagaimana supaya ada memperingan hukuman gitu. Nah, atau dia membohongi motif yang diucapkan. Nah, itulah. Jadi ketenangan dengan motif ya kan, apa korelasi yang harus diinikan ahli? Bisa dijelaskan yang dimaksud membohongi motif seperti apa? Umpama dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya, ya kan? Dia mengungkapkan motif yang tidak sebenarnya. Karena kalau dia ungkapkan motif yang sebenarnya, Yang ini mulia, justru akan memperberat. Oke, Bagaimana pendapat sudah Anda? dijelaskan. Tadi bukan hanya terdakwa, lewat alat bukti yang lain motif itu diungkapkan. Tadi Ya, sudah ini kan dijelaskan. saya tidak oleh ahli. bercerita fakta, Mas Anu. Saya hanya bicara tentang bagaimana suatu kondisi-kondisi tertentu dalam konteks teori. Itu ya. Biarkan saksi biarkan ahli menjawab, nanti majelis yang menilai. Baik. Seharusnya ini didatangkan ahli psikologinya. Harusnya gitu. Jadi karena begini loh. Saya kasih ilustrasi begini. Ada pelaku itu dia memiliki hubungan yang sangat unik dengan orang tertentu. Misalnya istri saya. Ini majelis ini unik. Makanya ini perlu dikonfirm ke ahli psikologinya. Saya misalnya begini, tidak mungkin istri saya akan mengatakan misalnya saya diperkosa. Saya nggak mungkin majelis. Ini unik. Kenapa unik? Karena itu individu berbeda-beda. Ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya percaya 1000% kepada istri saya misalnya. Maka misalnya gini, kenapa Bapak tidak rasional, harus menimbang? Ini konteksnya sangat spesifik. Oleh karena itu maka perlu ada ahli lain yang bisa menjelaskan itu. Siapa yang menjelaskan? Ahli yang berkompeten. Saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan Bapak karena itu terkait dengan kejiwaan. Nanti saya bisa sesat saya. Jadi tinggal ini aja Pak, biar clear. Apakah ada ahli psikologinya? Saya mohon maaf majelis, saya belum pernah lihat live sidang ini. Saya belum pernah majelis. Saya belum pernah. Terima kasih ahli. Nah, sebagaimana dengan pendakwaan kami terkait dengan delik-delik yang kami dakwakan dalam suatu pasal. Dalam hal ini adalah delik material pasal 340. Nah, apakah dalam pembuktian suatu motif itu diperlukan juga adanya alat-alat bukti berkesesuaian dengan pasal 183 dan 84 KUHP tadi? Harus didukung dengan dua alat bukti juga. Saya tadi kan membatasi ketika merencanakan itu kan pasti ada memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Disitulah pentingnya motif dibuktikan.
Tapi untuk delik material kan tidak semua seperti itu rumusan deliknya. Ya. Jadi saya membatasi yang mulia bahwa dalam konteks memutuskan kehendak dalam situ setenang, disitulah motivasi pelaku muncul dan harus diungkap di persidangan. Harus diungkap. Harus diungkap. Dengan Siapa dua yang alat bukti, menjelaskan? Bukan saya nggak ahli masalah itu. Tapi saya bisa memahami bahwa di dalam bukunya Pak Lamintang itu dia mengatakan pasal 340 itu adalah pasal terutama perencanaan itu kondisi kejiwaan pelaku. Maka mutlak di situ ada pembuktian dari ahli psikologi. Kenapa ahli hukum tidak bisa? Tetap dengan dua alat bukti dan keyakinan Ya. lebih. Oke, baik. Kami ganti pertanyaan yang lain. Ahli. Dalam suatu delik material, ya kan, sebagaimana kami dakwakan dalam 340 dan 338, bagaimana kita melihat suatu teori kesengajaan ya dalam bentuk will and written, bahwa seseorang itu menghendaki dan kemudian dia mengetahui, ya kan, terhadap perbuatan dan timbulnya suatu akibat. Kami minta penjelasan ahli. Jadi tahu kalau perbuatan itu dilarang, tahu kalau timbulnya akibat itu juga dilarang. Itu kan will and written ya. Nah, itu kan di MTP-nya. Tapi dalam konteks perencanaan ya tetap sama. Jadi semua literatur yang saya baca itu syaratnya majelis 3. Memutuskan kehendak dalam situs tenang, ada jangka waktu, kemudian pelaksanaan. Tinggal nanti kondisi kejiwaan itu harus ada ahli yang bisa menjelaskan. Kalau saya jelas tidak bisa. Tetap harus ada kondisi Iya. kejiwaan. Baik. Tadi ahli menerangkan bahwa terkait dengan teori turut serta, ya kan? Tadi ahli mengklasifikasikan tipologi pelaku turut serta itu bahwa ada juga pelaku yang sama-sama menjadi peserta, ya kan? Ada juga pelaku yang tidak memenuhi seluruh unsur. Ada pelaku yang memenuhi seluruh unsur. Semua pelaku memenuhi seluruh unsur dan ada pelaku yang salah satu memenuhi seluruh unsur dan yang lainnya adalah sebagai pendukung pemenuhan daripada bagian unsur. Nah, dalam kasus-kasus umpama delik material, ya kan? Dalam kasus delik material, terutama ada 2 luka umpama di tempat organ yang sama-sama vital umpama. Dan suatu kasus ada suatu luka di sama-sama di tempat organ yang vital, ya kan? Nah, ketika salah satu ini pun terpenuhi sebenarnya, tentu tetap patut dibayangkan akan mati juga. Nah, tetapi kemudian apabila ada 2, ya kan, luka yang ada di organ vital sama-sama, apakah ini masuk dalam tipologi pengertian ahli bahwa seluruh peserta itu memenuhi seluruh unsur tadi? Kan tinggal nanti dilihat. Kalau ada 2 peluru yang masuk, kan ada penjelasan ahlinya. Peluru mana yang menjadi sebab paling kontributif di dalam timbulnya kematian korban? Itu nanti yang diikuti. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin orang mati 2 kali, tidak mungkin. Pasti ada satu penyebab yang itu akan menjadi faktor kontributif bagi timbulnya akibat yang dilarang. Maka gimana caranya? Gimana ahlinya? Ahlinya bicara apa? Oh, ahlinya adalah misalnya yang menyebabkan kematian, misalnya ya, yang di perut. Maka tinggal lihat, ini pelurunya siapa? Oke. Yang kedua misalnya yang menimbulkan kematian yang di dada. Maka ini pelurunya siapa? Atau misalnya yang menimbulkan kematian misalnya di leher. Maka pelurunya siapa? Nah, uji balistik menjadi penting di situ. Tinggal kita, apakah kita akan mengikuti itu atau tidak. Tapi itu bukti ilmiah. Bukti ilmiah, saya hanya berikan kerangka teoritisnya tentang bagaimana membuktikan akibat yang dilarang pada delik-delik material. Ya, apakah yang sebagaimana menurut ahli tadi, jadi apa yang saya gambarkan tadi, apakah bisa masuk dalam tipologi ahli tadi maksud saya? Kalau turut serta, Ya, turut serta yang memenuhi seluruh unsur maksud saya. kalau 2, saya tidak bisa menjelaskan bahwa 2-duanya harus memenuhi unsur, tinggal dilihat keterangan ahlinya seperti apa. Oh gitu. Karena keterangan saya pasti berdasarkan keterangan ahli. Ahli mengatakan bahwa yang menimbulkan kematian bagi timbulnya apa? Yang merupakan sebab utama timbulnya kematian yang di perut. Bukan yang di kepala, Pak. Berarti yang di perut itu yang menjadi pelaku. Jika pendapat ahli mengatakan bahwa dua-duanya fatal dan bisa menimbulkan kematian, Fatal itu kan bisa menimbulkan Ya kematian. tinggal diikuti aja itu. Oh, siap. Jadi saya berpegang teguh pada ikuti pendapat ahlinya yang kompeten di bidang itu. Tentang Baik. misalnya apa pelurunya, uji balistiknya itu kan. Baik. Terkait dengan teori kausalitas ahli. Nah, mungkin kami butuh
Oke. Butuh apa pencerahan dari ahli yang lebih mengetahui daripada kami. Kita belajar praktisi. aja, Pak. Kita belajar Pak, sampai Petunjuknya mati, ahli Pak. ini, jadi teori kausalitas. Udahlah, kita belajar majelis, mohon maaf ini saya tidak akan menggurui, kita belajar sampai Teori, mati lah ini. teori kausalitas Jadi, dihubungkan dengan motif, ya kan? Terus kemudian dihubungkan dengan perencanaan dan kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan. Jadi Begini ahli, belum selesai ahli. ya. Ketika ada suatu kasus itu terdapat motif tertentu, terus kemudian motif itu disampaikan kepada seseorang, ya kan? Terus orang yang menyampaikan motif ini juga menjadi orang yang punya kepentingan terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan ke depan, dan kemudian direspon oleh orang yang diberitahu, ya kan? Dan sama-sama lah kemudian dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu mempersiapkan segala hal, ya kan? Dan kemudian dari segala persiapan ini yang kemudian memungkinkan terlaksananya perbuatan itu dengan lancar. Nah, apakah dilihat dari teori kausalitas, umpama teori yang nanti adekuati teori umpama, bahwa semua syarat adalah sebab timbulnya akibat, apakah semua ini bisa menjadi sebab-sebabnya? Saya mengatakan bahwa teori kondisio itu tidak boleh digunakan lagi karena dia akan menimbulkan ketidakadilan. Di mana letak tidak adilnya? Semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat itu disamakan dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Sehingga apa? Pelaku yang melakukan perbuatan sebagai syarat dengan sebab itu sama masuk penjara. Itu tidak adil. Saya kasih contoh ya. Dalam kasus Habib Rizik itu kan timbulnya kenaikan COVID itu dalam putusan hakim, dalam jaksanya juga. Itu karena ada kenaikan tingkat orang yang mengalami positif. Tapi itu di daerah DKI Jakarta, bukan di lokasi kejahatan. Nah ya kan, itu kan menjadi apa? Itu menjadi tidak clear. Harusnya apa? Harus ada hubungan kausal. Orang ini katakanlah ya positif COVID karena perbuatan Habib Rizik. Tapi di situ enggak, ya. Ahlinya mengatakan kami tidak punya data yang di Petamburan, kami punya data di DKI. Walaupun kami menjelaskan, ya ini tidak bisa confirm bahwa naiknya tingkat COVID di Petamburan karena perbuatan Habib Rizik. Itu yang saya katakan bahwa kemudian hakim menggunakan teori kondisio. Ya, kalau mau firm, kalau mau konsisten dengan teori itu, semua orang yang membantu Habib Rizik datang ke Indonesia masuk penjara semua dia. Semua orang yang ratusan ribu itu loh nunggu di bandara, dia menjadi apa? Menjadi perbuatan sebagai syarat. Karena tanpa itu tidak mungkin terjadi COVID kan? Artinya apa? Harus masuk penjara kalau mengikuti teori ini. Maka kemudian teori von Bury ini harus ditinggalkan. Kenapa? Dia logis tapi tidak adil. Hukum itu logis tapi harus adil. Maka apa? Gunakanlah teori yang mengindividualisir. Kalau dalam konteks timbulnya kematian, apa penjelasan ahli terkait dengan ini? Bukan ahli hukum. Misalnya apa? Ada korban mati. Matinya karena apa? Karena diracun. Racun apa? Racun arsenik misalnya. Cyanida. Siapa yang menaruh? Kapan ditaruh? Itu kan ada penjelasan ilmiahnya. Itu kemudian disimpulkan bahwa timbulnya akibat karena perbuatan ini. Kalau perbuatannya A, siapa A ini? A adalah Pak Mahrus, maka saya sebagai pelakunya. Jadi motif itu konteksnya adalah niat dan sengaja, Pak. Bukan kausalitas. Orang itu ketika dia motif pasti berniat. Setelah punya niat baru dia sengaja. Prof. Mulyatno mengatakan niat itu tidak sama dengan sengaja. Kenapa? Karena sejahat apapun niat tidak boleh dilarang. Karena masih di sini. Niat itu baru bisa menjadi sengaja ketika diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilarang. Apa? Ditusuk. Apa? Ditembak. Apa? Diracun. Itu indikatornya. Baik. Tapi kemudian apakah kemudian ya, dari setiap peran-peran yang saya gambarkan tadi, ya kan, dari mulai motif, menyampaikan ini sampai kemudian terwujudnya suatu delik tadi, ini hubungan dengan pasal 55 adalah merupakan bagian daripada pembagian peran, ya kan, dalam konteks pemenuhan seluruh unsur-unsur sehingga tercapainya delik. Oke, misalnya begini, saya kasih contoh ada 5 yang terlibat, A, B, C, D, E. Kalau ingin konteksnya BDPL terus serta, kelima orang ini harus sepakat sebelumnya. Kelima harus sepakat. 1, 2, 3 harus firm. Sepakat untuk menghilangkan nyawa saya.
Ya, sepakat. Baru kemudian setelah sepakat ada pembagian peran. Jadi pembagian peran itu disengaja, bukan karena kebetulan, bukan karena insidentil. Misalnya apa? Gimana caranya Pak Maros akan meninggal? Ya sudahlah, kamu ikat tangannya, saya kakinya, saya ininya. Itu yang namanya kerjasama yang sudah dikehendaki. Itulah namanya double offset. Kalau dia hanya ada di situ, ya kan? Tapi sebetulnya dia tidak ada meeting of mind, itu bukan turut serta, Pak. Itu hanya peristiwa insidentil aja. Artinya apa? Tidak bisa dia kena apa turut serta, nggak bisa. Baik, masalah terkait dengan fakta mungkin kami akan menyimpulkan masing-masing ahli. Tapi kami terima kasih bahwa telah diberikan pandangan pendapat ahli tadi. Sama-sama. Setidaknya kami menganggap bahwa pendapat-pendapat yang ahli berikan sangat mendukung pembuktian kami. kasih. Mungkin rekan kami ada yang melanjutkan. Satu saja ya, sudah hampir 30 menit. Baik, Satu aja Pak, kata majelisnya Pak. siap. Jangan 1A, 1B Pak. Ini ada berhubungan yang majelis. Dua pertanyaan tapi sangat singkat. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, kedudukan asas hukum pidana dan postulat dalam sumber hukum pidana itu kedudukannya di mana? Oh gini, asas itu ya valid. Jadi gini, norma itu valid kalau ada asas Pak. Iya. Ya, validitas norma bergantung pada asas. Baik. Tapi ada asas yang dirumuskan dalam norma, tapi ada yang tidak. Apa yang norma? Ya asas legalitas. Nah ini yang disalahpahami kita. Itulah kenapa kemudian di RUKUHP sekarang hampir semua asas dimasukkan. Kenapa? Karena penegak hukum mengatakan kalau tidak dicantumkan, tidak diikuti. Padahal norma itu berlaku karena ada asasnya. Baik, ketika ada pertentangan antara norma dan asas, mana yang lebih diikuti? Ya asas. Satu lagi terakhir, mohon izin saya dapati ini asas dari tadi Bapak menyinggung tentang Lamintang dan juga EDOS Hiarich. Ya. Saya mohon pendapat Bapak. Pertama, qua non obstat quo obster potes facere videtur. Seseorang dikatakan berbuat ketika ia tidak mencegah apa yang dia bisa cegah. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua, idem est facere et non prohibere cum posit et qua non prohibit cum prohibere posit in culpa est. Memperbuat dan menolak untuk mencegah dilakukannya perbuatan merupakan hal yang sama, dan siapapun yang tidak mencegah walaupun ia memiliki kesempatan untuk mencegah maka ia patut dipersalahkan. Saya tidak menanyakan asas ini salah apa tidak, pendapat ahli. Itu bahasa apa Pak? Latin. Bahasa Latin. Tapi kan saya maknai dalam bahasa Ya, Indonesia. ya. Menurut ahli. Jadi begini, kalau kita membaca apa kewajiban tadi, itu kalau deliknya delik omisi, tadi tetap orang itu baru dikatakan melakukan kejahatan karena tidak mencegah ketika dia punya kewajiban hukum, bukan kewajiban moral. Itulah kenapa delik omisi itu bersifat limitatif dan dirumuskan di dalam pasal. Terus bagaimana jika seorang Bapak penegak ini bukan satu pertanyaannya. agak berhubungan? Ketika penegak hukum kan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di dalam. Kewajiban untuk menegakkan dan menciptakan ketertiban itu, tapi dia tidak melaksanakan kesempatan untuk mencegah atau menegakkan ketertiban tersebut. Itu bagaimana Ya, pendapat tinggal Anda? lihat normanya, apakah ada kewajiban hukum bagi dia. Kalau ada, wajib. Kalau enggak, ya enggak. Itu kewajiban moral. Baik, cukup yang mulia. Oke. Selanjutnya saya meminta pendapat dari terdakwa. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Cukup, Cukup ya? tidak ada tanggapan. Baik. Pada terdakwa Putri Chandrawati, Mohon izin Yang Mulia, tidak ada tanggapan. tidak ada tanggapan. Baik, saudara ahli, kami terima kasih saudara sudah hadir di persidangan ini, telah memberikan pendapat-pendapat saudara. Demikian, terima kasih. Ya.